Hai teman-teman, ketemu lagi kita di Bait ya, dan kita di mata kuliah Statistik Probabilistik 1. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas uji hipotesis parametrik, baik konsepnya maupun aplikasi. Pada pertemuan kali ini, Anda sekali lagi bersama saya Bagas, dan kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah konsep mengenai hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Oke, yang kedua kita akan membahas jenis-jenis uji. Kita akan membahas 3, yaitu uji Z dan uji T, baik yang one sample maupun two sample. Yang ketiga kita akan membahas p-value dan tingkat signifikansi. Mari kita mulai saja. Konsepnya jadi kita ada konsep dasar dalam hipotesis statistik H0 maupun H1. Hipotesis statistik merupakan suatu dugaan atau pernyataan mengenai satu atau lebih populasi dalam penelitian. Pernyataan mengenai satu atau lebih hal terkait dengan populasi dalam penelitian. Hipotesis statistik merupakan salah satu cara pengujian dalam analisis dengan menggunakan sebagian data dari keseluruhan data yang tersedia pada penelitian kuantitatif. Hipotesis statistik ini adalah suatu pernyataan operasional dalam penelitian kuantitatif yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dikehendaki oleh peneliti. Hipotesis statistik bisa berupa 2 hal, yaitu penjelasan sementara atau prediksi tentang suatu hal yang akan diteliti, dan juga hipotesis tersebut digunakan berkaitan dengan aspek-aspek keseluruhan data. Hipotesis yang digunakan dalam hipotesis statistik adalah statistika inferensial. Statistika inferensial adalah suatu metode statistik yang digunakan dalam menganalisis data sampel yang hasilnya akan digeneralisasikan pada populasi dari mana sampel tersebut berasal. Bentuk dari hipotesis statistik bisa berupa satu variabel seperti normal, binomial, atau variabel kosong, atau nilai dari suatu parameter, misalnya varians, mean, standar deviasi, dan proporsi. Secara umum, hipotesis statistik dibagi menjadi 2. Nanti akan ditampilkan. Yang pertama adalah hipotesis null atau null hypothesis H0. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau alternative hypothesis atau H1. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu yang hipotesis null. Hipotesis null berupa pernyataan yang tidak adanya perbedaan parameter atau karakteristik dalam populasi. Pada hipotesis null selalu mengandung kata yang ada di tingkat populasi dan biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Contohnya ada 3 contoh. Yang pertama adalah hipotesis null X sama dengan Y. Yang kedua, hipotesis null X setidaknya Y. Jadi X itu mendekati nilai Y. Yang ketiga, hipotesis null X paling banyak Y, maksudnya lebih dari Y. Sama atau paling banyak Y. Jadi ada unsur samanya. Sedangkan yang kedua, hipotesis alternatif atau alternative hypothesis atau H1 biasanya berupa pernyataan yang bertentangan dengan H0. Hipotesis alternatif bisa menunjukkan perbedaan 2 kelompok dan juga dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Contohnya ada 3. Yang pertama, X kurang dari Y. Nggak ada sama dengan jadi nilainya di bawah atau lebih kecil dari Y. Yang kedua, X tidak sama dengan Y, jadi berseberangan, bertentangan. Yang ketiga adalah X lebih besar dari Y. Saya lagi, bukan lebih besar atau sama dengan, tapi benar-benar lebih besar, jadi tidak akan sama dengan Y. Itu adalah 3 contoh hipotesis alternatif atau H1.